Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang menciptakan langit yang luas, bumi yang terbentang, serta seluruh makhluk yang hidup di dalamnya dengan penuh hikmah. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang hadir tanpa tujuan. Setiap daun yang berguguran, setiap tetes hujan yang turun, setiap burung yang terbang, bahkan setiap suara makhluk kecil di malam hari, semuanya berada dalam ilmu dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik ketika siang dipenuhi kesibukan maupun ketika malam menghadirkan keheningan. Sahabatku, pernahkah engkau berada di sebuah malam yang sunyi? Angin berembus perlahan, langit dihiasi bintang, suasana menjadi begitu tenang. Lalu di tengah keheningan itu, terdengar suara jangkrik yang terus bersaut-sautan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah suara biasa. Namun bagi hati yang sedang belajar mengenal Allah, keheningan malam seringkali menjadi ruang yang paling indah untuk merenung. Suara jangkrik bukan sekedar bunyi alam, ia menjadi pengingat bahwa seluruh makhluk sedang menjalankan ketetapan Robnya. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah, tidak ada yang hidup tanpa pemeliharaannya. Sahabat namun kolbu, jangkrik bukan pembawa rezeki, suaranya bukan pertanda gaib. Seluruh rezeki hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah menjadikan makhluk-makhluk kecil di alam ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ketika suara jangkrik membuat hati kita terdiam, lalu perlahan lisan mulai berzikir, mulai mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka sesungguhnya Allah sedang mengajak hati kita kembali mengingatnya. Dan bisa jadi sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, Allah terlebih dahulu memperbanyak zikir di dalam hatinya. Karena hati yang dipenuhi zikir adalah hati yang siap menerima keberkahan. Yang pertama, suara jangkrik mengajarkan bahwa seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Sahabat namun kolbu, Allah menciptakan alam ini bukan dalam keadaan diam. Seluruh makhluk memiliki cara masing-masing untuk tunduk kepadanya. Burung dengan kicauan, angin dengan hembusan, air dengan aliran, dan jangkrik dengan suara khasnya di malam hari. Mungkin kita tidak memahami bahasa mereka, namun Allah mengetahuinya. Sahabatku, ketika kita menyadari bahwa seluruh alam sedang tunduk kepada Allah, malu rasanya jika manusia justru sering lalai mengingatnya. Padahal kita adalah makhluk yang diberi akal, diberi hati, diberi kesempatan mengenal Rob semesta alam. Maka setiap kali mendengar suara alam, jadikanlah ia sebagai pengingat untuk memperbanyak zikir. Karena zikir menghidupkan hati, dan hati yang hidup akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk dari Allah. Yang kedua, keheningan malam membuat hati lebih mudah mendengar suara nurani. Sahabat namun kolbu, pada siang hari kita sibuk bekerja, berbicara, berpikir, berlari mengejar berbagai urusan. Namun ketika malam tiba, kesibukan mulai mereda, keheningan datang, dan di saat seperti itulah seringkali hati mulai berbicara. Kita mulai mengingat dosa-dosa, mulai mengingat nikmat Allah, mulai menyadari betapa lemahnya diri ini. Sahabatku, Allah menghadirkan malam bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga agar manusia memiliki waktu kembali kepadanya. Karena hati yang terlalu lama sibuk dengan dunia akan mudah mengeras, sedangkan hati yang sering diajak merenung di hadapan Allah akan semakin lembut. Yang ketiga, zikir menenangkan hati yang sedang gelisah. Sahabat namun kolbu,
Tidak sedikit orang yang sulit tidur karena pikirannya penuh kecemasan, memikirkan rezeki, memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, memikirkan masa depan. Padahal ada satu obat yang Allah berikan, yaitu mengingatnya. Ketika lisan mulai berzikir, perlahan hati menjadi tenang, bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena Allah menguatkan jiwa kita untuk menghadapinya. Sahabatku, mungkin malam ini masalahmu masih sama, namun jika hatimu lebih dekat kepada Allah, engkau akan menghadapi masalah itu dengan cara yang berbeda, lebih sabar, lebih tenang, lebih yakin. Karena engkau tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang terus mengingatnya. Sahabat namun kolbu, suara jangkrik di malam hari mengajarkan bahwa keheningan bukanlah kesunyian yang kosong. Ia adalah undangan lembut agar hati kembali berzikir, kembali bertawakal, dan kembali menyadarkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Dan hati yang mulai menikmati zikir seperti inilah yang seringkali sedang Allah persiapkan untuk menerima rezeki yang penuh keberkahan. Yang keempat, suara jangkrik mengajarkan bahwa ketenangan sering lahir dalam keheningan. Sahabat namun kolbu, dunia mengajarkan kita untuk selalu bergerak, selalu mengejar, selalu sibuk, seolah-olah hidup hanya tentang berlari tanpa henti. Namun Allah menghadirkan malam, mengurangi kebisingan, menghadirkan keheningan, agar manusia memiliki waktu kembali kepada dirinya sendiri. Sahabatku, di tengah sunyinya malam, ketika suara kendaraan mulai berkurang, ketika telepon genggam mulai disimpan, ketika pekerjaan telah selesai, seringkali hati menjadi lebih jujur. Kita mulai menyadari kelemahan diri, mulai mengingat dosa yang pernah dilakukan, mulai merindukan ampunan Allah. Dan suara jangkrik yang terus terdengar di sela-sela keheningan itu seakan menjadi latar yang mengingatkan bahwa alam tidak pernah berhenti tunduk kepada Rabb-Nya. Maka jangan takut pada keheningan, karena seringkali dalam keheningan itulah Allah menghadirkan ketenangan yang selama ini kita cari. Yang kelima, zikir di malam hari menguatkan tawakal dalam menghadapi hari esok. Sahabat namun kolbu, berapa banyak kegelisahan yang muncul menjelang tidur. Bagaimana jika besok usahamu gagal? Bagaimana jika rezekiku belum cukup? Bagaimana jika masalahku semakin berat? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali memenuhi pikiran. Namun ketika malam diisi dengan zikir, perlahan hati berubah. Kita mulai berkata, "Ya Allah, Engkau yang mengatur hari esok. Aku telah berusaha hari ini, dan kini aku menyerahkan seluruh urusanku kepadamu." Sahabatku, tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Dan malam adalah waktu yang sangat indah untuk memperbarui tawakal itu. Ketika hati tidur dalam keyakinan kepada Allah, pagi akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Yang keenam, makhluk kecil mengajarkan bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Sahabat namun kolbu, seringkali manusia hanya memperhatikan sesuatu yang besar, gunung, laut, langit, padahal Allah juga mengajarkan kebesarannya melalui makhluk yang kecil. Seekor semut, seekor lebah, seekor burung, dan bahkan seekor jangkrik. Sahabatku, melalui makhluk-makhluk kecil itu, Allah mengajarkan bahwa nilai bukan ditentukan oleh ukuran, tetapi oleh hikmah yang dikandungnya. Begitu pula kehidupan kita. Mungkin kita merasa diri biasa saja, merasa tidak memiliki kelebihan, merasa belum mampu melakukan hal-hal besar. Namun jangan pernah meremehkan amal yang kecil, senyuman yang tulus, ucapan yang baik, sedekah yang sederhana, zikir yang pelan di tengah malam. Semua itu sangat bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas, karena Allah melihat hati, bukan besarnya penampilan. Yang ketujuh,
Malam mengajarkan keikhlasan karena amal dilakukan hanya untuk Allah. Sahabat namun kolbu, ada sesuatu yang sangat istimewa dari ibadah di malam hari, ketika sebagian besar manusia terlelap, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada pujian, ketika tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah seorang hamba bersama Rabb-Nya. Sahabatku, pada saat seperti itulah keikhlasan benar-benar diuji. Zikir yang dipanjatkan, air mata yang jatuh, doa yang lirih, istighfar yang berulang-ulang, semuanya hanya diketahui oleh Allah. Dan amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisinya. Karena itu, jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati berzikir di malam hari, lebih tenang berdoa ketika suasana sunyi, lebih sering mengingat Allah sebelum tidur, bersyukurlah. Karena bisa jadi Allah sedang menarik hatimu lebih dekat kepadanya sebelum Dia membukakan pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, semakin kita menikmati keheningan malam bersama zikir, semakin kita memahami bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari dunia yang semakin ramai, tetapi dari hati yang semakin dekat kepada Allah. Dan hati yang dipenuhi zikir seperti inilah yang sedang Allah persiapkan untuk menerima keberkahan yang lebih luas. Yang kedelapan, zikir yang tulus membersihkan hati sebelum Allah melapangkan rezeki. Sahabat namun kolbu, setiap manusia tentu berharap memperoleh rezeki yang luas. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati kita telah siap menerimanya? Karena tidak sedikit orang yang berubah ketika memperoleh kelapangan. Ada yang semakin bersyukur, namun ada pula yang semakin jauh dari Allah. Sahabatku, Allah yang maha mengetahui isi hati hambanya sebelum Allah memperbesar amanah. Seringkali Allah terlebih dahulu membersihkan hati melalui istighfar, melalui zikir, melalui doa-doa yang dipanjatkan di tengah malam, melalui air mata yang jatuh saat mengingat kebesarannya. Zikir bukan sekedar menggerakkan lisan. Zikir adalah proses melembutkan hati, menghapus perlahan kesombongan, mengurangi kecintaan yang berlebihan kepada dunia, menumbuhkan rasa cukup, dan menguatkan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Ketika hati telah dipenuhi cahaya zikir, rezeki yang datang tidak lagi menjadi sumber kesombongan, tetapi menjadi jalan untuk semakin banyak bersujud. Yang kesembilan, tawakal membuat malam dipenuhi ketenangan dan pagi dipenuhi harapan. Sahabat namun kolbu, betapa indahnya seseorang yang mengakhiri harinya dengan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ia telah bekerja, telah berusaha, telah memperbaiki kesalahannya. Ia telah berdoa, kemudian ia berkata, "Ya Allah, selebihnya aku serahkan kepadamu." Kalimat itu sederhana, namun di dalam terdapat ketenangan yang luar biasa. Karena orang yang bertawakal memahami bahwa dirinya memiliki batas, sedangkan Allah tidak memiliki batas dalam kekuasaannya. Sahabatku, tidurlah dengan hati yang tenang, bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena engkau percaya bahwa Allah tetap mengatur kehidupanmu ketika matamu terpejam. Allah tetap menjaga keluargamu, Allah tetap mengatur rezekimu, Allah tetap menyiapkan jalan keluar yang mungkin belum mampu engkau lihat. Dan ketika pagi datang, engkau akan bangun dengan hati yang lebih ringan, karena malam sebelumnya engkau telah menitipkan seluruh beban kepada Allah. Yang ke-10, ketika suara jangkrik di malam hari membuat hatimu semakin khusyuk berzikir dan bertawakal kepada Allah, bisa jadi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah inti dari renungan kita malam ini. Mengapa Allah menghadirkan malam yang tenang? Mengapa Allah menghadirkan suara-suara alam yang lembut? Karena Allah ingin mengingatkan bahwa di balik kesunyian ada kesempatan untuk kembali mengenalnya. Sebelum Allah memperluas rezeki seorang hamba, seringkali Allah memperluas hubungan hamba itu dengannya. Allah membuat hati lebih senang berzikir, lebih mudah menangis dalam doa, lebih menikmati membaca Al-Quran, lebih senang
lebih tenang menjalani hidup, lebih yakin kepada takdir. Sahabatku, jika akhir-akhir ini engkau merasakan bahwa malam tidak lagi hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjadi waktu untuk merenung, untuk berzikir, untuk memohon ampun, untuk menyerahkan segala beban kepada Allah, maka jangan anggap perubahan itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang membentuk jiwamu, sedang memperkuat imanmu, sedang mempersiapkanmu menerima rezeki yang lebih besar, rezeki yang halal, rezeki yang penuh keberkahan, rezeki yang menenangkan hati, dan rezeki yang membuatmu semakin dekat kepada Allah. Karena rezeki terbaik bukan hanya yang memenuhi kebutuhan dunia, tetapi yang juga menguatkan perjalanan menuju akhirat. Sahabat namun kolbu, jika malam nanti engkau kembali mendengar suara jangkrik, jangan hanya mendengarkannya sebagai suara alam, jadikan ia sebagai pengingat bahwa seluruh makhluk hidup dalam ketaatan kepada Allah, bahwa seluruh alam bertasbih kepadanya, dan bahwa kita pun dipanggil untuk kembali mengingat Rabb yang Maha Pengasih. Sahabatku, jangan biarkan malam berlalu tanpa zikir, jangan biarkan hari berakhir tanpa istighfar, jangan biarkan hati tertidur dalam kegelisahan. Sebelum memejamkan mata, sebutlah nama Allah, bacalah doa, mohonlah ampunannya. Serahkan seluruh bebanmu kepadanya, karena tidak ada tempat bersandar yang lebih kokoh selain Allah. Percayalah, tidak ada zikir yang dilakukan dengan ikhlas yang akan sia-sia. Tidak ada istighfar yang dipanjatkan dengan penuh penyesalan yang diabaikan. Tidak ada tawakal yang dijaga karena Allah yang hilang tanpa balasan. Semua sedang Allah susun menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih lapang, lebih penuh keberkahan, dan lebih dekat kepada ridhonya. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu hidup dengan zikir, menjadikan malam-malam kita dipenuhi doa, menjadikan lisan kita basah dengan istighfar, melapangkan rezeki kita dengan jalan yang halal dan penuh keberkahan, menguatkan iman kita dalam setiap ujian, serta menjadikan setiap langkah kita semakin mendekat kepada cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat namun kolbu, jika video ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan di kolom komen zikir atau doa apa yang paling sering menenangkan hati Anda di malam hari, agar dapat menjadikan inspirasi dan penyemangat bagi sahabat-sahabat yang sedang mencari ketenangan. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang merasa gelisah agar mereka kembali menemukan kedamaian melalui zikir, doa, dan tawakal kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperbanyak zikir, memperdalam tawakal, serta menumbuhkan harapan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah memenuhi malam-malam kita dengan cahaya keimanan, menenangkan hati kita dengan zikir, melapangkan rezeki kita dengan keberkahan, menjaga keluarga kita dalam rahmat-Nya, serta mempertemukan kita dengan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.